Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihamdi rasulillah. Qala Allahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Yang saya banggakan dan saya cintai siswa dan siswi SMA Negeri Tolisu, khususnya kelas 10 MIA dan 10 IIS yang sementara menyaksikan tayangan video yang saya tampilkan. Di pertemuan kemarin, di video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana tata cara pelaksanaan haji, rukun haji, dan syarat sah haji. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang pengertian wakaf dan zakat. Jadi saya berharap kalian bisa mengisi absen di kolom komentar dan mensubscribe serta men-share kepada teman-teman kalian yang mungkin beberapa waktu ini banyak sekali yang belum bisa hadir di channel saya ini. Dan tentu saja kalian saya wajibkan untuk membaca deskripsi dari video ini agar kalian tidak salah sangka dan tidak salah paham terhadap apa yang akan dijelaskan, dan tugas yang diberikan saya uraikan di kolom deskripsi. Baik, tanpa panjang lebar, mari kita lihat pengertian wakaf dan zakat sebagai berikut. Berikut tayangan videonya. Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Pada sesi kali ini kita akan membahas mengenai wakaf. Ya. Wakaf sering kita jumpai di sekitar kita, masjid wakaf, musola wakaf, seperti itu. Apa sih wakaf itu? Definisi wakaf secara bahasa, wakaf itu berarti menahan atau menghentikan. Sedang secara istilah adalah menyerahkan barang atau benda yang sifatnya tahan lama, yakni kekal atau tidak gampang rusak, untuk dimanfaatkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian wakaf memiliki dasar pada Quran surat Ali Imran ayat 92 yang berbunyi, "Kamu sekali-kali tidak sampai pada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai." Itu mengenai dasar hukum adanya wakaf. Kemudian wakaf ini memiliki syarat, di mana syarat wakaf yang pertama adalah berlaku untuk selamanya, yakni barangnya itu berlaku untuk selamanya. Kemudian tunai penyerahannya ketika sigot itu ikrar, ya. Kemudian yang ketiga, harus jelas kepada siapa barang itu diwakafkan. Ini penting, ya, sangat penting untuk mengetahui kemanfaatannya, kepada siapa dan apa yang akan dimanfaatkan dari barang yang diwakafkan. Kemudian rukun wakaf itu seperti ini. Yang pertama adanya wakif. Wakif itu siapa? Wakif itu orang yang mewakafkan, pintar. Kemudian yang kedua adanya mauquf alaih. Nah, mauquf alaih itu orang yang menerima wakaf. Kalau bahasa umumnya yakni nazir. Harus tahu bahasa umumnya. Kemudian yang ketiga harus adanya mauquf bih atau mauquf saja. Mauquf bih itu adalah barang yang diwakafkan. Sedang jenis barangnya harus memenuhi syarat. Yang pertama, bendanya bergerak atau tidak bergerak. Yang kedua, harus milik sendiri, yakni milik pribadi, nggak boleh milik tetangganya diwakafkan, nggak boleh, seperti itu, ya. Oke. Yang keempat adalah sigot. Sigot itu adanya ikrar, serah terima tentang wakaf. Kemudian hukum mengganti atau memindahkan wakaf. Perubahan zaman membawa problematika terhadap masalah wakaf. Mengganti dan atau memindahkan wakaf diperbolehkan.
dengan syarat yang pertama, alasannya harus jelas dan rasional. Yang selanjutnya, lebih membawa manfaat. Jika dirasa lebih membawa manfaat, mengganti atau memindahkan wakaf itu diperbolehkan. Yang kedua, untuk perubahan ikrar wakaf dari semula juga diperbolehkan berpindah tempat dengan syarat yang pertama tidak sesuai lagi dengan tujuan awal wakaf. Jadi posisi nadir itu tidak sesuai dengan tujuan awal wakaf. Kemudian ada kemaslahatan yang lebih penting. Dan kemudian ada kesepakatan antara ulama dan pemerintah. Kemudian hikmah wakaf. Hikmah wakaf yang pertama adalah pahala wakaf terus menerus selama masih dimanfaatkan apa yang diwakafkan tadi. Kemudian generasi baru dapat mengambil pelajaran dari masa lalu. Selanjutnya terpeliharanya benda-benda bersejarah. Jika itu yang diwakafkan adalah benda bersejarah, nantinya akan tahu. Oke, itu mungkin ya dari kami. Beda zakat dan sedekah. Zakat secara bahasa artinya tumbuh atau an-nama, bertambah atau ar-ri', keberkahan atau al-barakah, dan menyucikan atau at-tathhir, lisan al-Arab dan Fathul Qadir. Sementara kata sedekah secara bahasa turunan dari kata as-sidq yang artinya kejujuran, karena sedekah adalah kejujuran iman orang yang mengeluarkannya. Fathul Qadir. Sedangkan pengertiannya secara syariat, 1. Zakat, yaitu beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengeluarkan barang yang wajib dizakati untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan ukuran tertentu sesuai yang dijelaskan syariat. 2. Sedekah, yaitu beribadah kepada Allah dengan menginfakkan harta yang tidak diwajibkan syariat. Meskipun terkadang istilah sedekah digunakan untuk menyebut zakat. Dalam beberapa ayat, Allah menyebut zakat dengan sedekah. Seperti firman Allah yang menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat, yang artinya, sesungguhnya sedekah itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Yang dimaksud sedekah pada ayat ini adalah zakat. Di antara perbedaan sedekah dan zakat, 1. Zakat adalah kewajiban dalam Islam untuk komoditas tertentu, seperti emas, perak, pertanian, binatang ternak, dan seterusnya. Sementara sedekah bukan kewajiban dan tidak dibatasi jenis komoditasnya. 2. Ada syarat tertentu untuk zakat, seperti harus mencapai nisab, bertahan selama 1 tahun atau haul, dan dikeluarkan dengan nilai tertentu. Sementara sedekah, tidak ada syarat khusus, tidak ada nisab atau batas minimal harta, tidak harus menunggu haul, dan bisa dikeluarkan dengan jumlah berapapun selama tidak merugikan diri sendiri atau keluarga. 3. Zakat diwajibkan untuk diserahkan kepada golongan tertentu yang telah disebutkan oleh Allah dan tidak boleh diberikan kepada selain mereka. Sementara sedekah bisa diberikan kepada selain 8 asnaf, seperti anak yatim dan seterusnya. 4. Orang yang mati dan belum menunaikan zakat wajib dibayarkan oleh ahli warisnya. Dan pembayaran utang zakat lebih didahulukan daripada pembagian wasiat atau warisan. Sementara untuk sedekah tidak ada kewajiban semacam ini. 5. Orang yang tidak membayar zakat mendapat hukuman khusus di dunia dan di akhirat. Di dunia dihukum dalam bentuk ditarik paksa zakatnya dan dihukum takzir sesuai keputusan pemimpin. Ibnu Qudamah mengatakan, orang yang tidak membayar zakat dengan tetap meyakini bahwa itu wajib, sementara pemimpin memungkinkan untuk mengambil hartanya, maka pemimpin boleh memaksa dan memberinya hukuman takzir, al-mughni, dan berhak mendapat hukuman di akhirat seperti yang disebutkan dalam hadis. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, yang artinya, siapa yang diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, maka pada hari kiamat hartanya dijadikan seekor ular jantan akra, yaitu botak karena di kepalanya ada banyak racun yang berbusa 2 sudut mulutnya. Ular itu dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Ular itu memegang dengan kedua sudut mulutnya sambil berkata, "Saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu." Hadis riwayat Bukhari. Sementara untuk orang yang tidak menyerahkan sedekah,
tidak ada ancaman semacam ini. 6. Menurut 4 mazhab, zakat tidak boleh diberikan kepada anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Juga tidak boleh diberikan ke bapak, kakek, dan seterusnya ke atas. Sementara sedekah bisa diberikan kepada anak atau orang tua. Dan masih ada beberapa hal lain yang membedakan antara zakat dengan sedekah. Demikian, Allahu a'lam.